Audiobook The Starbucks Experience oleh Yosef E. Micheli. Ramah. Sementara kebanyakan orang tidak pernah berpikir mengundang tamu ke rumahnya hanya untuk dicuekin. Banyak pemimpin bisnis yang gagal menanamkan prinsip yang sama ke dalam perusahaan mereka. Di Starbucks, ramah adalah cara utama untuk menjadikan kunjungan pelanggan sebagai permulaan yang positif. Hal itu juga merupakan landasan untuk menciptakan lingkungan yang hangat dan nyaman. Keramahan memungkinkan mitra untuk membentuk ikatan dengan pelanggan sehingga pelanggan biasa menjadi pelanggan tetap, dan banyak di antara yang menjadi pelanggan seumur hidup. Banyak pertanyaan penting pelanggan terjawab di saat pertama interaksi bisnis. Apakah anggota staf peduli untuk mengenal saya? Apakah mereka mengingat saya? Apakah mereka peduli dengan kebutuhan saya? Apakah penting? Apakah saya tidak tampak? Manajemen Starbucks menyadari bahwa hal-hal tersebut merupakan perhatian utama bagi tiap orang yang menjadi konsumen dari sebuah perusahaan. Para pemimpinnya menekankan pada penciptaan sebuah pengalaman yang ramah sehingga pelanggan tahu kalau mereka penting. Menurut Presiden Starbucks International, Martin Coles, semua orang ingin diakui. Mereka ingin dipuji dengan berbagai cara. Mereka ingin dibuat merasa kalau mereka benar-benar berarti. Dan mereka menginginkan sebuah tempat di mana mereka bisa menjadi bagian dari komunitas yang memegang teguh sesuatu yang lebih besar dari sekedar sebuah perusahaan penghasil uang. Apa yang ada di perusahaan kami dan yang berhasil diterapkan secara universal adalah gagasan utuh dari tempat ketiga. Ini adalah tentang pengalaman di dalam kedai kesemuanya. Pada dasarnya, manajemen Starbucks mendefinisikan ramah sebagai menawarkan rasa memiliki pada semua orang. Para pemimpin menegaskan bahwa para mitra bisa dan hendaknya menggunakan bakat serta wawasan individual mereka untuk menciptakan sebuah tempat di mana orang-orang merasa bahwa mereka adalah prioritas dan di mana mereka bisa merasakan kegembiraan setidaknya untuk sesaat. Menyambut orang dengan menyebut namanya dan mengingatnya dari kunjungan ke kunjungan adalah hal kecil, tetapi penting. Dale Carnegie yang termasyhur mengakui hal itu dalam bukunya How to Win Friends and Influence People mengatakan, ingat bahwa dalam bahasa apapun, nama akan selalu terdengar paling manis dan paling penting bagi pemiliknya. Carnegie bahkan menganggap
bahwa nama seseorang mungkin adalah harta yang paling berharga. Barista Joe Wilson menunjukkan apa yang mungkin terjadi saat anggota staf bersikap ramah dengan gaya individual mereka sendiri. Saya adalah ratu di kedai saya. Saya selalu berusaha melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Salah satu caranya adalah mengingat nama dan minuman orang dan nama anjing mereka dan di mana mereka sekolah, serta anak mereka dan segala hal yang bisa saya ketahui dari mereka. Joy benar-benar berusaha untuk mengingat nama pelanggan. Bahkan, selesai bekerja, dia memasukkan informasi tentang pelanggan ke dalam sebuah catatan yang akan dibacanya lagi nanti. Pemimpin Starbucks membantu Joy menghargai pentingnya keramah tamahan dan memuji pendekatannya. Mereka tidak mengharapkan atau mendorong yang lainnya untuk menggunakan metode Joy. Alih-alih para pemimpin membebaskan mitra untuk mencari cara yang terbaik bagi mereka, pelanggan mereka, dan kedai mereka. Pemimpin Starbucks paham bahwa pelanggan menunggu lama agar keunikan mereka dikenali. Oleh karena itu, para pemimpin ini menanamkan pentingnya memperlakukan orang sedemikian rupa sehingga tiap orang merasa unik dan istimewa. Apakah mereka pelanggan, klien, atau anggota staf? Paul Ark di Bangkok memberikan contoh sempurna mengenai bagaimana seorang mitra membuatnya merasa benar-benar penting. Paul adalah seorang peminum frappuccino, blended beverage, dengan sirup frambus atau raspberry. Sudah hampir 2 bulan tidak mengunjungi Chilled Loom Starbucks. Tetapi ketika dia berdiri mengantre di belakang 2 pelanggan lainnya untuk memesan, salah satu barista melihat dan berkata, "Grande vanilla cream frappuccino dengan sirup frambus, ya kan?" Paul terkejut. Tetapi pengalaman itu sangat berbekas dalam hatinya. Seperti diterangkannya, kebanyakan perusahaan menyanyikan layanan pelanggan, layaknya mantra-mantra. Seolah-olah dengan mencetaknya dalam jumlah yang cukup banyak pada kertas mengkilap perusahaan, itu berarti mereka telah benar-benar memberi lebih dari sekadar layanan di bibir saja untuk konsep itu. Namun, jajaran pegawai Joe di Starbucks menunjukkan makna sesungguhnya dari layanan pelanggan kepada para pelanggan yang nyata, yaitu membangun sebuah hubungan personal untuk mengingat kebutuhan dan selera pelanggan serta menciptakan sebuah pengalaman dalam kedai yang lancar dan efisien.